Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Karakteristik Muslim Channel. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan tentang praktek tayamum. Namun sebelumnya Bapak akan terangkan sedikit tentang masalah tayamum ini. Pertama-tama, tayamum adalah bersuci dari hadas besar atau hadas kecil dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Jadi tayamum adalah pengganti bersuci atau toharoh, baik wudu maupun mandi janabat. Tayamum merupakan rukhsah atau keringanan dalam beribadah. Hal ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberatkan umatnya tatkala dalam kondisi tertentu seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jika kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, yaitu dalam safar, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapuhlah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Anak-anakku sekalian, ayat ini menerangkan bahwa orang yang berhadas kecil, yaitu air kencing, umpamanya buang air besar, keluar mazi atau kentut, dan berhadas besar umpamanya bercampur laki-laki sama perempuan, keluar mani, keluar darah haid, keluar darah nifas, yaitu nifas itu darah ketika melahirkan anak ya. Kemudian itu diwajibkan untuk bersuci atau istilah lain toharoh atau bersuci. Untuk hadas besar bersucinya tentu dengan cara mandi besar atau mandi janabat. Sedangkan untuk hadas kecil maka bersucinya dengan berwudu. Dan bersuci alat atau media yang digunakan adalah tentunya air. Namun dalam kondisi tertentu air boleh diganti dengan tayamum, yaitu dengan sya'id, yaitu tanah atau debu yang baik dan bersih. Adapun yang diperbolehkan bertayamum menurut bunyi Quran Surat An-Nisa ayat 43, ada 3 hal atau 3 keadaan. 1, wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit. Jadi tayamum itu pertama apabila sakit atau sakit yang tidak boleh kena air artinya. Yang kedua, au ala safarin, atau sedang dalam musafir. Orang yang sedang musafir yaitu dalam perjalanan. Walaupun di dalam perjalanan itu ada air ya. Lalu yang ketiga, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kembali dari tempat buang air. Au lamastumun nisaa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air. Nah, jadi, ayat ini menjelaskan bagi kita yang tidak sakit, juga tidak dalam perjalanan, tidak dalam musafir, kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Oke, anak-anak sekalian, kita bahas cara bertayamum. Cara bertayamum berdasarkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 cara. Namun Bapak merasa cukup pada video ini untuk menerangkan 1 cara aja. Pertama-tama
tepukan kedua tangan di bumi atau di tembok atau di tempat apa saja yang ada debunya. Contohnya ini di kursi ini ada ya. Jadi cara menepukannya langsung ditepukan, 1 kali tepukan, lalu ditiup. Ditiup karena terlalu banyak ya. Kecuali kalau sedikit nggak usah ditiup. Ditiup dulu, lalu sapukan tangan yang sudah ada debu. Ini kan udah ada debu, sapukan di muka. Langsung di muka sapukan ke sini 1 kali ya. Setelah itu langsung disapukan ke pergelangan tangan dengan cara yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Ya, seperti ini. Nah, prakteknya seperti itu. Mari Bapak kita coba lagi sekali lagi ya. Pertama ditepukan di atas benda yang mengandung debu, lalu ditiup, lalu dikemukakan 1 kali, lalu bagian tangan kanan dulu, lalu kiri. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, mudah cara mempraktekkan tayamum ya. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus benar harus kita pahami pertama ya. Tepukan di bumi atau di tempat yang berdebu tadi hanya 1 kali buat muka dan tangan, 1 kali tepukan. Yang kedua, menyapu tangan cukup sampai pergelangan tangan ya. Jadi tidak usah sampai siku ya. Yang ketiga, tayamum itu boleh untuk sholat wajib maupun sholat sunat. Keempat, tayamum itu boleh selama tidak ada air. Jika sudah ada air, maka hendaklah kita harus kembali berwudu atau mandi janabat seperti biasa. Kelima, yang membatalkan tayamum adalah yang membatalkan wudu. Anak-anak sekalian, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.